cara si narsistik menghukum Anda. Si narsistik percaya bahwa merekalah yang selalu benar, dan karena itu mereka mempunyai hak untuk menghukum orang lain sesuai keinginan mereka. Si narsistik bisa terpicu oleh hal-hal yang tampaknya sangat sepele. Jadi, Anda mungkin tidak tahu sebab mengapa mereka menghukum Anda. Mereka punya banyak metode hukuman, namun mereka tidak selalu mengungkapkan alasan mengapa mereka memperlakukan Anda seperti ini. Anda mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena dalam pikiran Anda tidak melakukan kesalahan apapun dan tidak ada peringatan apapun, hanya perilaku beracun yang tiba-tiba Anda alami. Ini mungkin membuat Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa si narsistik bertingkah aneh? Setelah Anda mengetahui bagaimana cara si narsistik menghukum, hal ini akan mengungkapkan mengapa mereka tiba-tiba berperilaku sangat berbeda. Berikut adalah bentuk hukuman paling umum dari si narsistik. 1. Merusak reputasi Anda. Si narsistik menjelekkan nama Anda dengan tujuan untuk merusak reputasi Anda. Si narsistik mungkin mengungkapkan hal-hal rahasia yang Anda ceritakan. Atau mereka berbohong dengan melebih-lebihkan atau mengurangi untuk membuat apa yang Anda katakan atau lakukan tampak lebih buruk. Dan mereka menyebarkan hal ini kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Ketika mereka merasa dirugikan, mereka melihat orang tersebut sangat jahat. Mereka tidak melihat dari sudut pandang bahwa setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk. Jadi Anda bisa berubah dari orang tercinta menjadi musuh bebuyutannya hanya karena sesuatu yang sangat remeh, hanya karena ada sesuatu yang menyinggung perasaan mereka. Kemudian mereka mungkin beralih kembali ke mencintai Anda jika Anda melakukan hal yang baik untuk mereka. Hal ini tentu juga membingungkan teman dan keluarga si narsistik, karena suatu saat si narsistik mendorong mereka untuk membenci Anda. Kemudian pada saat yang lain si narsistik mengharapkan semua orang menyambut Anda dengan tangan terbuka. 2. Tidak memberi Anda uang. Jika si narsistik bekerja dan menghasilkan uang, maka mereka mungkin menahan uang dari Anda sebagai hukuman, terutama jika Anda bergantung secara finansial pada mereka. Si narsistik seringkali membujuk pasangannya untuk berhenti bekerja, karena mereka ingin punya kontrol lebih besar terhadap pasangannya. Ketika Anda tidak punya sumber penghasilan, maka saat si narsistik berhenti memberi uang kepada Anda, itu bisa berdampak sangat buruk bagi Anda. 3. Silent treatment. Silent treatment merupakan bentuk hukuman yang sangat kejam, karena Anda sering tidak tahu apa yang salah Anda lakukan atau katakan. Dan Anda tidak bisa mencapai resolusi karena mereka tidak mau berbicara. Anda seringkali tidak tahu tentang alasan mengapa Anda dihukum. Si narsistik tiba-tiba memutuskan komunikasi tanpa sebab yang jelas. Dan ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Si narsistik seringkali menggunakan silent treatment sebagai pembalasan terhadap batasan yang diberikan pada mereka. Mereka menggunakan silent treatment untuk menghukum Anda agar patuh. 4. Menghilang. Untuk menghukum Anda, si narsistik bisa menghilang berhari-hari,
bahkan berbulan-bulan, tanpa penjelasan kemana mereka, apa yang mereka lakukan, atau kapan mereka akan kembali. Si narsistik tahu bahwa hal ini membuat imajinasi Anda bekerja berlebihan, karena Anda tidak tahu di mana mereka berada, atau apa yang sedang mereka lakukan. Namun di saat yang sama mereka bisa berpesta, selingkuh, atau melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi menghilangnya mereka menyakiti Anda, sekaligus memberi kesenangan bagi mereka. 5. Komentar sinis. Si narsistik mungkin memberikan petunjuk halus tentang kesalahan Anda pada mereka, namun seringkali dengan cara yang samar dan sulit dipahami. Mereka beralasan Anda harus tahu apa yang salah, karena Anda harus fokus pada mereka setiap saat. Jika Anda tidak mengerti kesalahan Anda, dan Anda tetap tidak peduli, ini memberi mereka hak untuk terus menghukum Anda. Ketidakjelasan ini mirip dengan silent treatment, karena memungkinkan mereka menetapkan aturan yang tidak adil bagi Anda, tanpa melalui diskusi rasional dari kedua belah pihak. 6. Menghukum semua orang karena kesalahan Anda. Si narsistik mungkin menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan menghukum semua orang karena pelanggaran Anda. Mereka mungkin menunjukkan suasana hati yang buruk selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Mereka menghukum Anda lebih ekstra dengan menghukum orang lain. Dalam pikiran mereka, itu semua adalah kesalahan Anda sehingga mereka melampiaskannya juga pada orang lain. Jadi sekarang semua orang harus ikut menyalahkan Anda. 7. Amarah. Jika Anda memiliki watak pencemas, si narsistik mungkin menghukum Anda dengan amarah, karena mereka tahu seberapa besar itu pengaruhnya terhadap Anda. Mereka mungkin berteriak, melempar barang, dan bahkan mengancam melakukan kekerasan fisik. Taktik yang biasa mereka gunakan adalah membuat orang takut akan kekerasan. Si narsistik tahu bahwa Anda menghindari konfrontasi, padahal mereka menikmati drama pertarungan. Jadi bagi mereka, kemarahan adalah hukuman yang mudah untuk dilontarkan karena mereka tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Tapi mereka tahu Anda akan sangat cemas dan ketakutan. 8. Mengejek Anda. Taktik lain yang digunakan si narsistik untuk menghukum adalah ejekan, terutama jika mereka tahu Anda sensitif terhadap hal ini. Mereka sering mengejek Anda di depan penonton agar efeknya maksimal, karena mereka tahu semakin banyak penonton akan semakin mempermalukan Anda. Si narsistik seringkali mengejek ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Anda. Mereka mengkondisikan Anda agar menuruti tuntutan mereka. Setelah beberapa pengalaman buruk, Anda belajar mengantisipasi konsekuensi memalukan jika tidak melakukan apa yang diperintahkan dengan menuruti kemauan mereka. 9. Menahan kasih sayang dan keintiman. Si narsistik sering menahan cinta dan kasih sayangnya jika ingin menghukum Anda dengan tanpa penjelasan. Jadi, Anda mungkin mengalami saat-saat di mana mereka bersikap dingin, mengabaikan Anda, dan menghindari keintiman apapun, namun Anda tidak tahu apa alasannya. Beberapa orang narsistik menghindari keintiman dengan suplai utama mereka, karena mereka tidak ingin menjadi rentan.
Jadi mereka mungkin menggunakan pelanggaran kecil sebagai alasan untuk menahan cinta dan kasih sayang kepada Anda. Untuk direnungkan. Si narsistik mungkin menggunakan satu atau lebih taktik untuk menghukum Anda, namun mereka mungkin tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya. Mereka merasa tersakiti oleh hal-hal yang dianggap sangat remeh oleh sebagian besar dari kita. Misalnya, mereka mungkin merasa terhina karena Anda memberikan minuman kepada teman Anda terlebih dahulu, atau karena Anda terlambat 1 menit membalas pesan teksnya. Mereka menyakiti Anda dengan berbagai hukuman dan membiarkan Anda memikirkan alasannya. Jika Anda tetap bertindak acuh, mereka akan lebih menghukum Anda lagi. Karena Anda seharusnya membaca pikiran mereka dan mengikuti peraturan sepihak mereka yang tidak terucapkan. Karena pada akhirnya, segalanya adalah tentang mereka saja.